Salam sejahtera dalam kasih Kristus, Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dalam Sapaan Gembala bersama dengan saya, Dio Bastiawan Kusuma Jaya. Bapak Ibu Saudara, saya saat ini sedang menikmati kopi. Kopi ini unik karena dari hanya dari proses yang natural, biji yang sama, dari wilayah yang berbeda-beda, bisa memunculkan rasa yang tidak tunggal. Kalau kita semakin mengenal kopi, kita semakin terbiasa dan bisa merasakan 2 sampai 3 rasa di dalamnya. Seperti rasa buah-buahan. Tapi rasa buah-buahan itu hanya seperti. Karena ketika kita menyesap kopi, memori terhadap rasa yang pernah kita coba sebelumnya, seperti rasa buah-buahan, anggur, stroberi, nangka, dan sebagainya, bahkan rasa teh, jasmine, itu karena kita pernah merasakan rasa-rasa buah-buahan itu sebelum kita menyesap kopi yang terekam dengan jelas dalam ingatan kita. Lalu ketika kita merasakan kopi, ini rasa yang muncul itu identik dengan rasa yang pernah kita rasakan. Betapa otak kita dikaruniai kemampuan oleh Tuhan, sebuah kemampuan untuk merekam dengan baik segala rasa itu. Mulai dari rasa pahit, asin, manis, dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, pernahkah Bapak Ibu mengalami pengalaman yang Bapak Ibu coba untuk hindari hanya karena rasa yang ditimbulkan dari pengalaman itu identik dengan pengalaman di masa lalu? Seperti pengalaman kegagalan, harapan-harapan yang tidak terpenuhi saat ini atau hari ini. Barangkali Bapak Ibu mengalaminya, tetapi Bapak Ibu mencoba untuk menangkalnya, kalau bisa menghindarinya, karena terasa menyakitkan. Karena itu mengingatkan pada kita pengalaman yang kita rasakan di masa lalu. Rasa yang sama sepertinya, padahal peristiwanya berbeda. Bapak Ibu Saudara, Mazmur pernah mengingatkan pada kita dalam perkataannya di Mazmur 34 ayat 9 demikian. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Pemazmur mengingatkan bahwa setiap rasa yang muncul terhadap sebuah pengalaman hidup tidak berarti semuanya buruk. Bukan berarti kalau kita mengecap rasa yang pahit, itu berarti perasaan yang buruk, rasa yang sama sekali mengecewakan, dan tidak ada kebaikan Tuhan di dalamnya. Justru perasaan itu adalah anugerah Tuhan untuk kita rasakan. Pengalaman yang kita alami saat ini, meskipun rasanya identik, mirip-mirip dengan peristiwa masa lalu di titik terendah kita yang tidak mengenakan saat itu, bukan berarti pengalaman di masa kini itu sama dengan peristiwa masa lalu. Bukan berarti ketika kita mengecap pengalaman yang rasanya pahit, menggiring kita kepada kepahitan. Bukan berarti ketika kita mengecap pengalaman saat ini yang asam dan tidak mengenakan, mengganggu hati kita, itu berarti menggiring kita terhadap sebuah pengalaman yang buruk. Tuhan mengajarkan kita untuk menerima segala rasa. Dan di situ kita dihantar Tuhan, dituntun Tuhan untuk menemukan kebaikannya. Sederhananya dengan menerima semua rasa itu dan membicarakannya, menyodorkannya, menyajikannya di hadapan Tuhan. Dan di situ kita dibantu untuk menerjemahkan, membaca semua rasa itu, memaknai semua rasa yang muncul tidak sama dengan perasaan di masa lalu yang buruk, yang terlanjur kita namai dengan perasaan yang buruk itu. Dengan menerima semua rasa, kita dibantu Tuhan untuk menemukan kebaikan di dalamnya. Dan itu semua menjadi jalan kita
untuk merayakan semua pengalaman hidup. Selalu baru, selalu segar setiap hari. Terimalah semua rasa yang hadir dalam pengalaman hidup kita. Tidak perlu kita tolak, tidak perlu kita hindari, tetapi percakapkanlah dengan Tuhan, obrolkan dengan Dia. Tuhan akan bantu kita menemukan indahnya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mohon anugerahkanlah kami kemampuan untuk mengecap dengan indera ilahi, supaya kami dapat menikmati seluruh pengalaman hidup kami dan juga membuatnya berarti bersama Tuhan sepanjang hari. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.